Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, istana Khalifah Harun al-Rashid tiba-tiba menjadi tempat penuh kegelisahan. Rakyat mulai berbisik-bisik tentang sebuah kota rahasia di bawah tanah, kota yang konon berdiri sejajar dengan Baghdad tetapi tersembunyi di bawah kaki mereka. Kabar itu terdengar aneh sekaligus menakutkan. Ada yang berkata bahwa kota itu dihuni oleh para pemberontak yang ingin menggulingkan Khalifah. Ada pula yang berkata bahwa kota itu bukan sekadar nyata, melainkan pusat kekuatan gaib yang bisa menentukan nasib kerajaan. Para menteri ribut. Sebagian berkata isu ini berbahaya, bisa mengguncang stabilitas kerajaan. Sebagian lagi justru ingin memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik mereka. Namun, rakyat sudah terlanjur percaya. Pasar-pasar dipenuhi dengan cerita menegangkan. Anak-anak menyalakan api unggun kecil sambil menakut-nakuti satu sama lain dengan kisah orang-orang bawah tanah. Khalifah pun resah. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia lalu berkata kepada para menterinya, "Siapa yang bisa membuktikan kebenaran kota bawah tanah ini? Jika nyata, tunjukkan buktinya tanpa harus masuk. Jika bohong, buktikan kepalsuannya tanpa berbohong. Siapapun yang bisa, akan kuhadiahi emas dan kedudukan tinggi." Semua menteri terdiam. Syarat itu terlalu rumit. Tapi ada satu nama yang segera muncul di benak Khalifah. Nama yang selalu menjadi penyelamat istana dari kebuntuan, Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dengan wajah jenaka dan langkah santai, ia menghadap Khalifah. Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau harus memecahkan teka-teki ini. Benarkah ada kota bawah tanah itu? Jika iya, buktikan tanpa masuk. Jika bohong, buktikan tanpa berdusta." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Ampun tuanku," katanya. "Kalau begitu saya harus mencari kebenaran di antara dusta, dan mencari dusta di antara kebenaran. Berat sekali tugas ini, bahkan lebih berat daripada menemukan unta yang hilang di padang pasir malam hari." Raja tersenyum kecil. Ia tahu Abu Nawas pasti punya cara unik. Abu Nawas pun menerima misi itu. Namun ia meminta waktu 3 bulan. Karena, katanya, misteri sebesar kota tidak bisa diselesaikan secepat memasak sepanci sup kacang. Hari pertama, Abu Nawas mendatangi pasar tua Baghdad. Ia bertanya pada pedagang rempah, pengrajin perhiasan, tukang sihir, hingga para pengemis. Anehnya, semua punya versi berbeda tentang kota bawah tanah itu. Ada yang bilang kota itu dipenuhi emas dan harta karun. Ada yang bilang kota itu dihuni oleh jin yang membenci cahaya matahari. Ada pula yang berkata kota itu hanyalah akal-akalan pejabat korup yang ingin mengalihkan perhatian rakyat dari pajak yang mencekik. Abu Nawas mulai mencatat semuanya di sebuah buku kecil. Malam harinya, ia menemukan sesuatu yang aneh di sebuah masjid tua. Di dindingnya terukir simbol misterius yang berbentuk matahari terbalik. Di bawahnya ada tulisan samar. Di bawah bayangan kekuasaan, rakyat membangun kota yang tak terlihat. Abu Nawas makin penasaran. Sementara itu, di istana, para menteri mulai gusar. Mereka takut Abu Nawas menemukan kebenaran yang bisa membongkar permainan politik mereka. Sebab sebenarnya, isu kota bawah tanah itu sengaja ditiupkan oleh sekelompok pejabat agar rakyat takut dan melupakan keserakahan mereka. Namun ada juga menteri yang sungguh percaya bahwa kota itu nyata dan berbahaya. Maka terjadilah perdebatan sengit di dalam istana. Ada yang ingin Abu Nawas gagal, ada yang berharap ia berhasil. Baghdad pun jadi kota penuh rumor. Rakyat membicarakan kota bawah tanah seperti membicarakan nasib mereka sendiri. Abu Nawas tidak berhenti di Baghdad saja. Ia pergi ke gurun luas, mencari para pengembara yang konon pernah melihat pintu masuk kota bawah tanah.
Di sana ia bertemu seorang kakek tua buta. Kakek itu berkata dengan suara serak, "Aku pernah tinggal di kota itu. Kota di mana hukum tak memihak penguasa, melainkan rakyat. Kota di mana tak ada pejabat korup, tak ada pajak mencekik. Tapi kami dipaksa sembunyi karena dunia atas tak suka dengan keadilan kami." Kata-kata itu membuat Abu Nawas terdiam lama. Suatu malam, Abu Nawas menyelinap ke sebuah sumur tua di pinggiran Baghdad. Dari cerita kakek buta, sumur itu diyakini sebagai salah satu jalan ke kota rahasia. Dengan obor kecil, ia menuruni sumur itu. Ia menemukan sebuah lorong panjang. Setelah berjalan jauh, ia mendengar suara-suara manusia. Benar saja, di ujung lorong itu terbentang sebuah kota bawah tanah. Kota itu nyata, dihuni oleh ribuan orang, pedagang, ulama, pengrajin, bahkan keluarga-keluarga miskin yang melarikan diri dari ketidakadilan dunia atas. Mereka membangun sistem pemerintahan sendiri, sederhana, adil, dan tanpa korupsi. Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata kebenaran lebih aneh daripada dongeng. Abu Nawas kembali ke istana. Raja menantinya dengan penasaran. Raja bertanya, apakah kota itu nyata atau bohong? Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku, kota itu nyata, namun tidak berbahaya. Kota itu juga bohong, namun hanya dalam cerita para penipu. Kebenaran ada pada siapa yang memegang kuasa, raja yang adil, atau rakyat yang terbuang." Khalifah terdiam. Kata-kata Abu Nawas sebagai cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Para menteri pucat pasi. Rakyat yang mendengar kabar ini bersorak. Kota bawah tanah pun tetap menjadi misteri. Tidak semua orang percaya, tidak semua orang menyangkal. Tapi semua orang setuju bahwa Abu Nawas telah membalikkan dunia dengan satu jawaban cerdas. Sejak hari itu, kisah kota bawah tanah menjadi legenda. Sebagian menganggap dongeng, sebagian menganggap kebenaran. Namun semua sepakat, Abu Nawas telah mengajarkan bahwa kebenaran tidak bisa dipaksa keluar oleh penguasa, dan kebohongan tidak bisa bertahan lama di hadapan rakyat. Baghdad pun kembali tenang, setidaknya untuk sementara waktu. Kerajaan Baghdad sedang dalam masa kejayaan. Pasar ramai, sungai Tigris mengalir tenang, dan istana berdiri megah. Namun, di balik semua itu, badai sedang merayap perlahan. Sultan Harun al-Rashid resah. Dalam beberapa bulan terakhir, ia mendengar kabar adanya Dewan Bayangan, sebuah kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan kerajaan dari balik layar. Mereka bukan sekadar pejabat, melainkan para pedagang internasional, duta asing, hingga penyihir politik yang menyebarkan pengaruhnya ke setiap negeri. Konon, mereka memiliki kitab kuno berisi ramalan masa depan dunia, kitab yang disebut Al-Kanz Al-Mudallal, harta karun yang disembunyikan. Jika kitab itu jatuh ke tangan salah, bukan hanya Baghdad, tapi seluruh dunia bisa terbakar perang. Di tengah kebingungan itu, Sultan hanya percaya pada satu orang, Abu Nawas, si jenaka yang tampak konyol namun menyimpan kecerdasan luar biasa. Suatu malam, Sultan memanggil Abu Nawas secara diam-diam. "Abu Nawas," kata Sultan dengan suara rendah, "aku mendengar kabar kitab kuno itu telah dicuri dari perpustakaan kerajaan. Hanya segelintir orang yang tahu keberadaannya. Aku ingin kau menyelidiki." Abu Nawas menaikkan alisnya. "Paduka, biasanya hamba dipanggil untuk menjawab teka-teki atau menipu penipu. Mengapa sekarang hamba harus memburu kitab misterius?" Sultan menatapnya lekat-lekat. "Karena dalam dunia tipu daya, engkau adalah rajanya. Dan dunia kini penuh tipu daya politik." Abu Nawas tersenyum miring. "Baiklah, Paduka. Tapi ingat, kebenaran kadang lebih berbahaya daripada kebohongan." Abu Nawas memulai penyelidikan di pasar Baghdad,
tempat semua gosip lebih deras dari arus sungai. Ia menyamar sebagai pedagang kurma. Di sana ia mendengar bisikan tentang persekutuan tangan hitam, kelompok bayangan yang diyakini mencuri kitab. Mereka dikabarkan bertemu di sebuah kota bawah tanah yang dibangun jauh sebelum Baghdad berdiri. Malam itu, Abu Nawas menyusup. Dengan pakaian compang-camping, ia turun ke sebuah lorong gelap di bawah pasar. Apa yang ia lihat membuat bulu kuduk berdiri. Dinding dipenuhi simbol-simbol aneh. Obor menyala di kejauhan. Dan di tengah ruangan besar, para lelaki berjubah hitam membaca naskah kuno dengan bahasa yang bahkan Abu Nawas belum pernah dengar. Namun ia segera sadar, salah satu dari mereka adalah wazir kerajaan sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia tidak langsung melapor, melainkan menunggu momen tepat. Ia tahu jika ia sembarangan, bisa jadi Sultan sendiri tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang wazir terhormat terlibat konspirasi? Sementara itu, di dalam istana, para pejabat sedang berdebat panas soal kebijakan pajak. Beberapa menekan rakyat terlalu keras, beberapa menolak, dan sebagian lagi diam demi keuntungan pribadi. Abu Nawas melihat jelas, politik istana lebih menakutkan daripada konspirasi bawah tanah. Yang licik bukan hanya di luar sana, bisik Abu Nawas dalam hati. Terkadang musuh sejati duduk di sebelah kita. Ultan memanggil Abu Nawas di hadapan para menteri. Abu Nawas, katanya keras, aku ingin tahu siapa yang benar-benar setia padaku. Maka aku akan memberimu teka-teki. Jika kau bisa menjawab, aku percaya padamu. Jika tidak, maka engkau sama saja dengan mereka. Teka-teki Sultan sederhana namun mematikan. Jika ada seekor burung yang terbang tanpa sayap, berjalan tanpa kaki, dan bersuara tanpa mulut, apakah itu? Para menteri tertawa. Mana mungkin ada yang seperti itu, Paduka? Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menjawab, itu adalah pikiran manusia. Ia bisa terbang ke masa lalu, berjalan ke masa depan, dan bersuara tanpa mulut. Sultan tersenyum tipis. Para menteri terdiam. Baiklah, kata Sultan. Aku percaya padamu. Lanjutkan penyelidikanmu. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menelusuri jejak kitab ke hutan terlarang di luar Baghdad. Di sanalah, menurut seorang pengemis tua, kelompok tangan hitam menyimpan sesuatu. Petualangan itu penuh bahaya. Ia hampir diterkam serigala lapar. Ia harus menyeberangi jembatan kayu rapuh di atas jurang. Ia dikejar prajurit bayangan bersenjata. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan kelucuannya. Saat dikejar, ia malah bersenandung keras, membuat musuh bingung apakah ia sedang lari atau berpesta. Akhirnya ia menemukan sebuah gua dengan pintu batu besar. Di atas pintu terukir tulisan kuno, barang siapa membuka tanpa hak, dunia akan runtuh. Di dalam gua, Abu Nawas melihat kitab kuno Al-Kanz Al-Mudallal. Namun ia juga melihat wazir kerajaan berdiri di sana, bersama para lelaki berjubah hitam. Abu Nawas, seru wazir itu. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kitab ini berisi ramalan yang akan mengubah sejarah. Dengan ini, kami bisa mengendalikan dunia. Abu Nawas tertawa. Wazir, kau sungguh konyol. Kau kira bisa mengendalikan dunia hanya dengan tulisan? Dunia ini terlalu luas untuk ditampung dalam satu kitab. Namun wazir itu tetap ngotot. Ia membuka kitab. Tiba-tiba cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, seolah-olah kitab itu bukan hanya ramalan, tapi juga peta kekuatan tersembunyi dunia.